jalan lagi bersama keluarga Umar. Perjalanan yang berkah karena muatan mobil banyak. Bil jamaah barokah. Begitu. Katanya di dalam berjamaah itu ada keberkahan. Makanya kalau kita kumpul-kumpul itu merupakan sebuah kenikmatan karena dalamnya ada keberkahan. Kota Palu agak sendu begitu, mungkin karena semakin banyaknya keluarga yang bersedih akibat COVID-19. Banyak orang-orang yang kehilangan keluarga, ikut prihatin terhadap kejadian-kejadian itu. Moga-moga saja kita sekeluarga tetap jaga sehat, jaga imun supaya dalam keadaan sehat walafiat selalu. Kenapa seperti itu, teman-teman? Karena kita bagaikan sebuah komunitas melawan sesuatu yang tidak kita lihat. Itu sungguh sangat berat ketimbang mengatasi sesuatu yang nampak jelas di depan mata kita. Kalau COVID-19 ini dia merebaknya diam-diam senyap dan meninggalkan bekas luka yang dalam terhadap keluarga-keluarga yang terdampak. Sangat berduka untuk itu. Mudah-mudahan kita diberikan ketabahan dan ya Allah, saya tidak bisa bayangkan. Nauzubillahi min zalik, tsumma nauzubillahi min zalik. Abi ternyata ambil jalan pintas, saya pikir dia mau belok kanan. Ada Abi yang selalu setia jadi sopirnya Umimar. Karena belum ada sopir muda ya. Anak-anak belum mau gantikan Abinya rupanya. Dia lebih senang stay di rumah ketimbang diajak jalan. Ada Mama, ada Puan Roha, ada Ari di belakang sekali sama Kakak Rijal. Halo Kakak Rijal. Halo juga, alhamdulillahirabbil alamin. Dia menyapa pemirsa. Padahal biasanya dia tidak mau komen. Dia diam-diam saja. Biasanya mobilnya cuma berpenghuni 2, pemirsa. Saya sebetulnya senang kalau pergi-pergi itu rame-rame, karena terasa sekali jalan-jalannya begitu. Dan itu jarang-jarang karena orang tua kami tuh domisilinya jauh. Tapi alhamdulillah Mama sudah komitmen dengan saya, putri satu-satunya. Dia sudah mau stay sama saya. Jadi pemirsa, saya itu 4 bersaudara. Saya anak tertua, putri satu-satunya. Adik-adikku tuh 3 laki-laki semua, dan alhamdulillahnya sudah pada mandiri semua. Kemarin itu Mama stay di Tenggara, di Sulawesi Tenggara. Itu tempat kami tumbuh berkembang, tempat masa kecil kami. Dan adik saya di situ ada 2 orang. Satu di Lasusua, ibu kota kabupaten Kolaka Utara. Satunya alhamdulillah sekali baru tahun ini jadi PNS di mana Bi? Mama di mana? Di Purehu. Di Purehu. Orang Purehu, halo. Di situ kami kebetulan di Alipato tinggalnya, tapi ya enggak masalah. Ditempatkan dia agak jauh mamanya. Beda kecamatannya. 60 kilo dari tempat kami mukim, desa kami Alipato. Dan dia mungkin mau PP untuk sementara bolak-balik karena situasinya rumah belum bisa ditinggalkan juga. Baru kemudian dia akan mencari mungkin
kita tidak tahu kedepannya seperti apa. Yang jelasnya senyaman-nyamannya mereka lah dalam mengatur kehidupan. Kami tidak ikut, kami cukup mendukung saja, mendukung segala. Oh iya, betul Mama. Tunggu dulu pemirsa, ini ada. Oke pemirsa, juga mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya terhadap masyarakat Kota Mamuju. Kami tahu kepedihan saudara kita di Kota Mamuju karena 2 tahun yang lalu kita merasakan hal yang sama, dan kita lebih parah lagi, dan seluruh provinsi di Sulawesi, di Pulau Sulawesi itu punya andil peran penting dalam kemudian membangkitkan kami, memberi semangat kepada kami, bantuan luar biasa dari seluruh provinsi, dari Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara. Itu luar biasa, setiap hari datang memberikan dukungan bantuan ke kita. Kalau tidak ada dukungan bantuan seperti itu, mungkin sangat berat untuk kita bangkit. Bahkan luar negeri pun ikut memberikan sumbangan kepada kita. Alhamdulillah sekali. Jadi masa-masa sulit itu bisa teratasi dengan banyaknya bantuan dari berbagai pihak. Itu kita ucapkan terima kasih. Nah sekarang saudara kita di Mamuju juga lagi merasakan hal yang serupa, yang sama dengan itu. Ya Allah, mudah-mudahan mereka diberikan ketabahan, keikhlasan, dan tentu salut sama pemuda-pemudanya yang tadi menggalang bantuan untuk kita yang pejalan, untuk bisa memberikan sedikit santunan sesuai dengan kemampuan kepada korban yang sekarang ini lagi menunggu di Kota Mamuju. Ada tadi sudah tercatat 150 lebih korban yang pasti sudah ditemukan jasadnya. Mungkin akan ada lagi, tapi mudah-mudahan korban yang ada itu tidak bertambah banyak. Mudah-mudahan bisa diselamatkan, karena saya tahu tim SAR dan tim apalah namanya itu saling bahu-membahu dengan Pemda setempat untuk menyelamatkan warganya yang lagi tertimbung di puing-puing reruntuhan. Oke pemirsa, saya akan tunjukkan ini dia jembatan barunya kami, bukan ganti tetapi setelah jembatan kuning, dan di sini ada tempat hoya-hoya anak-anak. Kalau malam ini ramai sekali pemirsa, ramai sekali. Ini jalan yang baru yang kemudian dibuka setelah jembatan kuning ambruk, seambruk-ambruknya, dan tidak bisa lagi digunakan. Di pinggir pantai itu indah sekali view-nya, tapi ini bukan di pinggir pantai, ini berada di tengah-tengah Kota Palu. Namun terima kasih kepada Pemda karena sudah membuatkan kita masyarakatnya jalan yang cantik, desainnya juga. Tadi jembatannya bagus. Dan ini salah satu alternatif yang kemudian mengurangi kemacetan mobilitas antara Palu Barat dan Palu Timur. Karena Palu Barat dan Palu Timur itu pemirsa, khususnya yang di luar Kota Palu ya, saya infokan diantarai oleh bentangan panjang sungai besar kayak Sungai Musi begitu Abia di kota apa itu. Jadi besar, bisa ditempati bermain olahraga air mungkin ya, kalau tidak deras, tapi kayaknya selalu deras airnya, jadi nggak susah untuk ditempati olahraga air. Oke. Kembali ke Umimar. Sudah berapa menit ya, bosan pemirsa diajak bicara terus.
Hari ini misi kami sebetulnya misinya ada dua. Mau pergi beli gas alam, gas perdapuran habis. Kemudian yang kedua mau pergi beli makanan pokok. Makanan pokoknya kami itu adalah sagu. Harus menghargai teman-teman yang punya makanan pokok sagu, karena itu adalah salah satu alternatif hasanah makanan pokok yang terdapat di Indonesia. Dan bersyukurnya bahwa di hutan-hutan Indonesia masih banyak apa sih bahannya itu? Pohon enau. Iya, Bia. Pohon kenau. Pohon kenau. Iya, pohon enau atau pohon kenau mama bilang itu masih banyak yang tumbuh secara liar, sehingga pembudidaya sagu dan orang-orang yang makanan pokoknya lebih dominan sagu itu masih banyak, harus banyak bersyukur karena alam kita masih menyiapkan pohon yang tumbuh secara alami di hutan kita, di kebun-kebun petani enau. Ya, seperti itu. Dan itu enaknya luar biasa pemirsa, luar biasa. Dengan campuran sedikit, memang seperti ini ya, kalau kita tidak pernah menikmatinya itu susah. Karena dia itu seperti lem sedikit. Seperti lem glue, lem yang dipakai dan lem kertas-kertas itu. Tapi kalau kita sudah familiar dengan teksturnya, ketika kita makan itu tidak boleh kita kunyah dia, mengurangi rasanya. Kalau kita kunyah dia itu kayak bagaimana begitu. Tapi kalau kita langsung telang dia, klek, masuk di situ justru fantastikanya. Abia, betulkah itu? Kalau kita telang itu lek-leknya itu kapurung, di situ justru amazingnya. Pokoknya kalau mau rasa itu harus mesti dicoba. Dan yang enaknya itu karena ada campuran kecut-kecut, mama ya. Kecutnya itu bisa diperoleh dari jeruk, tergantung, atau jeruk nipis yang harum itu, atau tomat, ataupun belimbing, ataupun ada lagi satu mangga di rete-rete itu, di apa tuh terus ditumbuk lagi supaya lebih halus, tercampur itu. Masih ada sisa-sisa mangganya tapi sudah kecil-kecil itu teksturnya. Ini balana po ayano Yuma. Una kinta mama. Iya, balana Uma. Rumahnya Uma. Iya. Pelan-pelan Abi, terlalu kencang kayaknya kita ini. Andre. Kembali ke topik. Terus dicampur dengan sayur mayur. Ini saya cerita kepada orang yang tidak familiar dengan rasanya kapurung itu. Terus dicampur dengan sayur mayur yang juga beraneka rasa, beraneka ragam. Bisa dari apa sih Mama? Jantung pisang. Apalagi? Daun bayam. Ya. Pokoknya yang khas. Dan itu buah labu paling bagus karena dia ada rasa manis-manisnya. Kalau saya tuh senangnya kalau dia ada jagungnya, Mama. Jagung bakarnya. Ada jagung bakar. Jagungnya itu dibakar dulu. Ya, dibakar dulu baru diiris-iris baru dimasukkan dalam campuran ikan yang sudah ditumbuk, kemudian kacang yang sudah ditumbuk, kemudian lombok, dan ditambah dengan mangga tadi yang sudah direte-rete itu. Kemudian dan dia tidak pakai tumisan apa-apa, tidak pakai tumisan. Masakan yang tidak ada tumisannya itu adalah kapurung. Ada pengajian
pengajian. Ya, kita sudah sampai di tujuan pemirsa. Kita mau boleh juga Mama. Sudah habis kah? Iya, habis. Nanti sebentar Mama kita beli. Kayaknya di sebelah sini ya. Junsana saja supaya pasar impresnya Kota Palu. Pede mah. Akhirnya kita di bagian ayam dan lauk. Ayo Mama. Labuan tuh kunek di sini Ji Mama. Labua itu di sini Ji. Ini. Tapi solo pakai mali kira lo juko. Rio lo maki. Mali kira juko. Lolong jangan. Hah? Iya. Ini ti labus menun tato? Ini. Sampai pa. Ini Mama punak lagi. Berapa ini? Ini. Hah? Aku. Itu. Sebentar. Tabe. Yang terbaik di sini. Aja yang besar ini. Aja itu kan saja. Iya benar. Saran juga. Tabe Ibu. Saya titip di sini dulu ya, tabe kiriku. Saya titip dulu di situ. Iya. Sudah ya? Oke. Ada ji leren nih Mama. Enak sekali ubinya, Bu.